Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Saya kelompok 8 Ananda Rizky Pratama, NIM 2014020082 akan membahas tentang administrasi keuangan sekolah. Yang pertama, pengertian administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam membiayai kegiatan organisasi kerja berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Administrasi keuangan dalam arti luas yang mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Kesimpulan pengertian di atas, administrasi keuangan sekolah adalah suatu kegiatan pengelolaan dana yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan dana, kontrol atau pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya, tujuan administrasi keuangan sekolah. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Yang ketiga, sumber keuangan sekolah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 2 yang berbunyi, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan alokasi keuangan sekolah telah di dalam bab 9 Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama, transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Efektivitas. Dan 4. Efisiensi. Dan yang kelima, pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Yang pertama, perencanaan keuangan sekolah. Perencanaan keuangan sekolah. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya pendidikan. Di dalam perencanaan hendaklah disesuaikan dengan rencana kerja sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga harus mengacu pada penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, pembelanjaan keuangan sekolah. Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan dan disesuaikan juga dengan sumbernya. Yang ketiga, pembukuan keuangan sekolah, yaitu kegiatan pencatatan dan pembukuan suatu transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran uang setiap harinya yang dilakukan oleh bendaharawan sekolah secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku. Yang keempat, pengawasan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan merupakan kegiatan yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengawasan keuangan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya. Kegiatan pengawasan keuangan sekolah dilakukan dengan maksud untuk mengetahui A. Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku. B. Kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis
teknis, administrasi maupun operasional dengan peraturan yang diterapkan. C. Kemanfaatan sarana yang ada, manusia, biaya perlengkapan, dan organisasi secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna. Dan yang kelima, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.